Junui Tiyung Cimoimun Ban On. Selamat malam kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sikai Khoi Chifi Chiang Tiyung Cimai Lai Jun Pisim. Selanjutnya kita akan masuk di dalam ibadah. Silakan mempersiapkan lubuk jantungnya datang di hadapan Tuhan. Sika Khoi Chifi Sika Chong Tijit Hoi Siko. Selanjutnya kita memulai kebaktian ini dengan pujian nomor 1. Tuhan sujudlah, berdiam diri sembah sujud. Amin. Sekali tai theo metto. Mari kita ambil satu dulu. Metto koisi. Mazmur nomor 89 ayat 2 sampai 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran etan orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Meto bangkit, satu dulu selesai. Chiang Tiyung Cimai Kihiloi kata koi Liang Pak Kiu Sip Kiu Siwe Siko. Dipersilakan bangkit berdiri, kita buka pujian 299. Liang Pak Kiu Sip Kiu Siwe Siko. Bila aku ingat Yesus, jantungku senanglah, dan ku rindu diangkatnya, jumpa dia di sorga. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Tiada yang dapat tuturkan besarnya kasih-Mu, tiada yang dapat mengukur besarnya rahmat-Mu. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Betapa besar kasih-Mu, tiada yang mengerti, hanya yang dikasih-Mu yang dapat tuturkan. Oh, kaulah bunga yang terindah, bunga mawar dari Saron, bunga bakung dalam lembah indahlah selamanya. Sekalai cinyip tokoh, mari kita berdoa. Thiên Phu Song Ti Chong Cho Thiên Thi Ban Bút Kai Chu Cầm Chia Nhị Jin Bi Kin Lim Am Nhị Tai Liang Ngài Tên Lời To Nhị Thẻo Lộ San Kai Chi Phi Lời Pai Nhị Lời Chân Mi Nhị Lời Dùng Giao Nhà Kai Xin Miang Khiu Nhị Giật Nạp Ngài Tên Kai Kin Pai Jin Bi Ngài Tên Ti Ngài Tên Hết Chui Nhìn Kin Ko Ngài Tên Kai Si Siong Ngài Tên Kai Kong Kai Pha Cả Ngài Tên Kai Hang Bi Khiu Nhị Lian Men Ngài Tên Kai Chui Ngài Tên Yati Tan Tan Chu Giả Su Ti Tụ Kai Po Hiet
jang hiao se chiang ngai ten kai chui kim ban song ngai ten oi pai ni kiu ni cu fu ngai ten kai chi fi theo teu mui. Bapa di surga, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, kami mau berterima kasih karena malam ini Engkau sudah memimpin kami untuk datang di kebaktian matahari terbenam ini, untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan setiap penyembahan kami, karena kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami. Dan kami tahu Bapa, bahwa hanya darah Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kami. Dan pada malam ini kami mau menyembah Engkau, kiranya Engkau memberkati penyembahan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang di bumi sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Tiung Cimai Siang Chow dipersilakan duduk kembali. Chiap hao lai chiang Tiung Cimai tak koi kakek sin kin chu he ma thai fu jim kiu chong 30 to 34 jiat. Selanjutnya dipersilakan membuka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 32 sampai dengan 34. Ma thai fu jim kiu chong 30 to 34 jiat. Sika dung lun yung phong pháp lai thu ngày lisa thu 32 Tiung Cimai thu 33 mui 34 jiat sika ceka kyong ha lai thu. Saya akan membacakan di ayat 32, saudara-saudari baca 33, nanti di ayat 34 kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel sama-sama. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Berbahagialah orang yang kesukaannya membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan. Selanjutnya kita kembali buka pujian 154. 154. Mengapa keluh kesah, mengapa kecewa, mengapa jantung susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada khawatir. Dia yang peliharakan burung,
pasti memeliharaku. Ku mendengar suaranya, buanglah sesusahmu, tenang di pelukannya, tiada ku takut. Tuhan pimpin jalanku, ku mau ikut serta Dia. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi, berharap padanya? Haruslah kau menunggu, Ia pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada khawatir. Dia yang peliharakan burung, juga peliharakanku. Siap halai sikae tang kimpu am kai poko. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta gereja kita pada malam hari ini. Tijai poko chu he ha kam chia chu he song ti jin hi ha chak li pai jiu sin chon chiang ti yung chimoi liang li se kai hiao lai chun pi sima ha. Warta gereja kita yang pertama ya, kalau Tuhan mengizinkan minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Diharapkan semua yang sudah dibaptis dan reafirmasi iman bisa mempersiapkan diri. Tinye poko chu he kam chia chu ha jin bi song ti tai liang si ka kai chi fi choi ko nyin kai ka ha hi mong cho ka chong kai hiao loi tai liang kia kai ka loi chi fi loi cheu kia jit ka nyin loi pai sambi jit thi choi lin ka jin lia ha. Warta gereja yang kedua, puji Tuhan di mana kita dituntunnya kebaktian keluarga kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Thì samai poko chu he kam chia chu jin bi sau nyen pan kai chi fi choi kau fi ki hang le ho chiang sau nyen pan hiao loi cham ka chi fi. Yang ketiga, puji Tuhan kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda sudah diadakan di gereja. Mengundang remaja pemuda kita bisa menghadirinya. Thì sie poko kam chia chu jin bi kau fi ji pi kau hyun song ti kai fa pa chu nyit ho ka CMC ho jung lia kai video choi YouTube ke bi hi mong cho ka chong hiao jung lia kai kau hyun song ti kai fa loi kau kia kai se nyin thung ko lia video. Yang keempat, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran firman ini untuk semua anak-anaknya. Poko teu libici, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sika ai ki hang fung hian jit thong fung hian sika jit thong chan mi chu sika ta khoi jit pak ngusip nyi siwa sika. Untuk lagu persembahan buka 152 jit pak ngusip nyi siwa sika. Dalam pelukannya
ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada sebuah tempat hangat dekat pelukannya, tempat bertemu Allahku dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya, dekat pelukannya. Tiung Cimai Chiang Kiki Loi dipersilakan bangkit berdiri. Sekalai Chong Samjit Sung Doxology. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali tokoh, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Bahkan Engkau sudah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami hari lepas hari. Oleh karena itu, di tengah-tengah ibadah ini, kami mau mengembalikan sebagian berkat yang sudah kami terima lewat persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami, dan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan rela dan sukacita. Dan ajarkanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Berdoa juga untuk persembahan ini agar dapat dipakai untuk perluasan gereja-Mu di berbagai tempat, secara khususnya di pos PI Serdam ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Chiang Chong, persilakan duduk kembali. Chiap haloi Kong tho tu he ajin chon tho ya thi mu chu he chu ja su ji chi a yin. Yang berkhotbah Pak Jin dengan tema Tuhan Yesus menyembuhkan seorang bisu. Siang dia pun song. Saudara-saudari yang kasih di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat malam. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sekali lagi kami datang pada Engkau dan bersyukur di malam hari ini kami dihimpunkan di tempat ini, dan kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami melewati sepekan dengan sukacita dari Tuhan. Terlebih kami bersyukur Tuhan memberikan keselamatan yang cuma-cuma untuk kami, sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan telah janjikan buat setiap anak-anak-Nya. Dan kami bersyukur pada malam hari ini sebagian anak-anak-Mu dapat hadir tempat ini. Mohon kiranya Tuhan memberkati dan berdoa untuk saudara kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini. Tuhan menolong dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, Tuhan pimpin. Kami menyerahkan juga ibadah yang ada di Siantan. Tuhan pimpin, terpakai Pak Rudi untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk pelayanan yang telah dimulai di tempat ini.
juga di sungai di Gang Siaga, Desa Kapur, ya, juga yang di Kuburaya, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memulai dan Tuhan terus melanjutkan. Kiranya kami serahkan firman Tuhan yang kami renungkan. Berikanlah kami jantung yang subur untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Malam ini saya diberi tema dan nas Alkitab dari Matius pasal 9 ayat yang 32 sampai 34. Setelah saya merenungkan, saya membaca, ya, dan dari 3 ayat ini, ya, begitu banyak pelajaran yang dapat kita pelajari, ya. Dari kitab Matius ini pasal 9 kita melihat ada dan berapa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, ya kan? Mulai dari yaitu orang lumpuh disembuhkan. Kemudian Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Ini mujizat paling besar, kan? Dia dapat mengikut Tuhan Yesus, ya. Dia dapat percaya Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Kalau kita dapat mengikuti Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, itu mujizat paling besar, ya. Kemudian juga anak kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan juga disembuhkan. Dan juga Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Yang kemudian seorang bisu disembuhkan di pelayanan kita di Siantan. Kita ada 2 jemaat, 1 bisu. Puji syukur sudah percaya Tuhan. 1 buta, ya, juga sudah percaya Tuhan, ya. Dan malam ini kita tidak akan belajar buta, ya. Tidak, kita tidak belajar buta. Lalu kita yang pikir, kita semua pulang semua bagaimana pejamkan mata, kita menjadi orang buta, menjadi orang bisu, tidak, ya. Tapi malam hari ini kita melihat dan paling tidak, ya, ada 3 dan hal yang dapat kita pelajari dari nas yang kita baca tadi dalam Matius pasal 9 ayat 32 sampai 34. Nah, yang pertama, setan membawa masalah bagi manusia. Ayat 32. Ya. Mengapa dikatakan setan membawa masalah? Karena dia membuat orang jadi bisu, ya kan? Nah, setan tidaklah memberikan hal yang baik bagi manusia, membawa keburukan, membawa kehancuran kepada manusia. Tapi ada juga orang yang suka percaya setan, ya, berguru, ya, ke gunung, ya, ke Gunung Kawi dan sebagainya. Itu setan, ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh demikian. Ayat 32 jelas dikatakan seorang jadi bisu, ya, karena disebabkan kerakusan setan, ya, sehingga tidak bisa berkata-kata, ya. Tidak bisa berkata-kata itu sangat berat, ya, sangat susah. Saya saja menghadapi jemaat saya, yaitu seorang yang dibisu. Saya kadang tak mengerti dia apa yang dia maksudkan, ya kan? Saya mau jelaskan pun juga susah, ya kan? Jadi saya yakin dan percaya orang bisu ini ingin dan disembuhkan, ya, ingin dapat bebas seperti orang secara normal, ya kan? Namun apa daya, ya. Nah, menurut kamus Alkitab,
Nah, kalau kita membaca di dalam Alkitab di belakang itu ada kamus ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa baca, yaitu nah, dikatakan setan juga dipakai dalam bentuk jamak kuasa jahat yang dapat merasuki orang sehingga ia menjadi sakit. Beelzebul atau iblis dianggap sebagai penghulu setan ya. Dalam Matius 9:34, Matius 12:24. Nah, Yesus dan murid-muridnya mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan sehingga orang tadinya kerasukan setan sembuh kembali ya. Jadi kita melihat bahwa setan itu ya membawa masalah untuk manusia ya. Kalau kita melihat ya di bagian lain ya, dan yaitu nama setan ya. Setan itu namanya banyak gelarnya ya. Yaitu disebut ular tua ya. Disebut bintang timur, ilah zaman ini, nah penggoda, kemudian apalagi pendakwa, kemudian Beelzebul, nah penguasa dunia, ya Belial, dan juga surga yang ya mengaum, ya singa yang mengaum, ya pembunuh, pendusta dan sebagainya. Ini adalah gelar si setan. Ya. Inilah nama lain dari setan. Ya. Apa pekerjaan setan? Nah, kerjanya hanyalah yaitu memperdaya manusia. Ya. Kemudian yaitu mengelilingi bumi. Kita ingat yaitu zaman Ayub kan? Ya. Tuhan bertanya, kemana kamu? Dia kelilingi dunia. Oh. Kemudian menggoda orang beriman, ya, mencuri firman yang ditabur. Ya. Jadi kalau firman yang ditabur tidak baik-baik, kita simpan, kita renungkan, ya, kita perhatikan yang baik-baik, dicuri, ya. Ya. Kemudian menyamar sebagai malaikat terang, ya, membuat mujizat palsu. Dia bisa buat mujizat juga, tapi mujizat palsu, menyesatkan, ya. Kemudian apalagi membuat orang bisu, ya. Nah, tuli, ya. Jadi banyak ya pekerjaan iblis. Jadi jangan kita pikir hanya satu saja, dia hanya menggoda saja. Jadi kita aman, kita tidak akan tidak mendapat masalah dari dia. Ternyata begitu banyak ya pekerjaannya. Nah, semakin kita bergiat dengan Tuhan, semakin kita rajin melayani Tuhan, iblis pun membuat dia membangun pasukan yang hebat untuk menjatuhkan ya, saudara-saudari ya. Tetapi ingatlah bahwa iblis tidak dapatlah masuk dalam tubuh orang percaya. Orang Kristen bisa saja, karena orang Kristen belum tentu dia percaya Tuhan Yesus, belum tentu dia terima Tuhan Yesus, belum tentu dia percaya Tuhan Yesus. Nah, tetapi kalau orang yang sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, iblis tidak akan dapat memprosesnya, iblis tidak akan berdaya. Nah, jadi iblis hanya dapat menggoda, ya. Kalau kita tidak menuruti, nah, kita tidak mendapat masalah. Tapi banyak orang menuruti ketika digoda, ya. Nah, ini menjadi masalah. Nah, tapi kita percaya, kita orang yang terima Yesus, yang takut akan Tuhan, kita punya sandaran, ya, punya kekuatan, ya, Tuhan Yesus, ya. Kita punya ada
Tuhan Yesus. Ya, ada banyak orang coba thinking sana, thinking sini ya tentang iblis. Dia pikir dia bisa mengusir iblis. Ya, ingatlah tidak mudah mengusir iblis ya. Iblis sudah dilemparkan di bumi ini. Nah, dia akan terus ya menggoda, menyesatkan, merusak dan hidup manusia ya. Karena dia tidak ingin kalau dia nanti di neraka sendirian, dia mau ramai-ramai ya. Nah, dia mau rombongan. Ya. Makanya dia terus ya, membangun pasukan ya. Jadi kita lihat bahwa iblis dan dia belum ditangkap, belum diikat. Jadi diberi kesempatan, ya kan? Nah, diberi kesempatan. Tetapi nah, kita orang percaya, janganlah kita bersandar kepada dunia, kepada iblis, tetapi kita bersandar kepada Tuhan. Ya. Banyak orang berpikir bahwa dan selain Tuhan dia dapat memberi pertolongan dengan yang lain. Tidak ada ya, saudara. Hanya pada Tuhan saja kita dapat bersandar, kita mendapatkan pertolongan. Ya. Saya ingat kisah teman ya. Nah, ini tidak tahu juga benar atau tidak ya. Ini hanyalah cerita mulut ke mulut ya. Ada seorang hamba Tuhan katanya, yaitu dia saking semangatnya. Jadi saking semangatnya dia pergi ke Pekong ya, Sengkawang katanya. Dirusak semua. Ya. Kemudian ditangking iblis-iblis itu kan. Tapi akhirnya dia pun lari, ya kan, dikejar. Nah, tapi ini hanyalah kisah, ya, bukan kisah permanen ya. Dan saya tidak juga melihatnya. Nah, kita jangan kita pikir iman saya sudah hebat, sudah kuat, lalu kita cobalah melawan iblis ya. Tidak. Nah, kita di dalam Efesus kita diminta untuk memiliki senjata rohani ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga menghadapi godaan, tapi bagaimana Yesus menghadapinya? Yaitu dengan firman Tuhan. Ya, jadi sangat penting kita sebagai orang percaya menguasai firman Tuhan. Sangat penting orang percaya itu belajar firman Tuhan. Nah, memberikan waktunya untuk membaca firman Tuhan. Nah, baru-baru ini masa pandemik saya lihat ada namanya gerakan membaca Alkitab. Nah, bagus. Nah, harusnya bukan sekarang saja ya. Nah, tidak tunggu momen, tapi setiap saat punya kesadaran. Nah, yaitu untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan rohani. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis membawa masalah bagi manusia. Nah, tapi kita lihat ayat 33. Ayat 33, Yesus membawa pembebasan ya, untuk manusia, bagi manusia ya. Jadi iblis tadi, setan tadi membawa masalah bagi manusia, dan tadi Yesus membawa pembebasan untuk manusia ya. Kita lihat ayat 33, orang yang bisu tadi Yesus sembuhkan, Yesus lepaskan, sehingga dia bisa berkata-kata dengan bebas. Di sini kita melihat Yesus melucuti ke pemerintahan dari iblis atau dari setan ya. Dan Yesus menang atas itu semua, ya kan? Ya, jadi kita lihat Yesus
membinasakan perbuatan-perbuatan setan, ya kan? Ya. Jadi Yesus menunjukkan dia punya otoritas. Ya. Sekarang, bukan sekarang saja, di zaman dulu juga orang mulai meragukan bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Ya. Tetapi ini sudah zaman dulu. Ya, sekarang dan juga ada yang seperti itu, ya, seperti saksi Yehova, ya kan, ya, dan agama-agama yang lain juga, ya. Ya, mereka tidak meyakini bahwa Yesus itu Allah, ya kan. Tetapi kita melihat, ya, karyanya, pekerjaannya, apa yang dilakukan, kita dapat tahu bahwa Yesus itu Allah, ya, karena dia putra Allah menjadi putra manusia. Tidak ada yang dapat manusia lakukan, ya, selain yang Yesus yang dapat melakukan segala perkara dalam hidup manusia. Ya. Jadi kita melihat masalah manusia Yesus telah selesaikan. Apa masalah tadi? Yaitu mengalami kebisuan. Yesus selesaikan. Nah, di dalam kehidupan kita juga mungkin begitu banyak masalah, banyak hal, ya, yang tidak dapat kita pikul, yang tidak dapat kita tanggung. Siapa yang dapat menyelesaikannya? Siapa yang dapat menolong? Siapa yang dapat membebaskan kita? Hanya Tuhan Yesus. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia sudah ditetapkan mati. Tidak ada pilihan, ya, maut. Tetapi dengan hadirnya Yesus, Bapa mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia. Dia menggenapi semua hukum Taurat. Dia mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus dosa manusia. Dia dikuburkan dan bangkit, mengalah maut, menelan maut. Ini adalah suatu pembebasan terbesar, ya, yang harusnya kita tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup yang kekal. Yesus telah memberikan pengharapan buat kita, sehingga kita menikmati kehidupan yang kekal. Kita menikmati keselamatan yang gratis. Yesus telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan semuanya. Alkitab Wahyu memberitahu kita pada saatnya nanti, ya, setan itu akan diikat, ya, masukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan dia untuk menggoda manusia lagi. Ya, Yesus banyak melakukan mujizat. Ya, Yesus dia melakukan mujizat. Ya, pada saat itu Alkitab, ya, belum lengkap ditulis, dan dibutuhkan. Ya. Walaupun begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan, ada yang percaya, tapi ada juga yang menolak. Ya. Jadi mujizat itu tidak selalu memberikan, ya, kesembuhan itu tidak menjamin orang itu mau percaya. Ya. Ada banyak orang, ya, ketika dia sakit ingin sembuh, tapi setelah sembuh lupa dengan Tuhan. Nah, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Nanti sakit lagi, baru mau cari Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Dia pikir selalu ada kesempatan. Tidak. Ketika orang sakit diberi kesempatan, ya, untuk sembuh, supaya dapat percaya Yesus, dapat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, mengapa Yesus menyembuhkan orang bisu ini? Karena Yesus ingin pakai orang ini, ya, membuktikan Yesus yang punya otoritas.
ya, membuktikan bahwa Yesus berkuasa, ya, atas alam, atas manusia, ya, atas sakit penyakit. Mengapa demikian? Karena Yesus adalah pencipta langit dan alam semesta dan kita semua ini, ya kan? Jadi Yesus menunjukkan bahwa setan itu tidak ada apa-apanya. Ya, tetapi kita bukan Yesus. Jangan coba-coba. Ya. Yesus dapat melakukan. Yesus sudah menang berhadapan dengan iblis. Tetapi bagaimana dengan kita? Ya. Orang Kristen harus dibebaskan, ya kan? Dari dan kebisuan, ya. Banyak orang Kristen bisu. Ya kan? Kenapa bisu? Saya katakan. Dia tidak mau bercerita Injil kepada orang lain. Itu namanya bisu. Ya. Ketemu orang tidak mau beritahu tentang Tuhan Yesus, itu namanya bisu. Nah, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisu. Kalau kita bisu, ya, kita harus minta Tuhan Yesus, ya, membuka, ya, mulut kita, meminta Tuhan Yesus menolong kita, dan Yesus pasti mau pakai kita semua, ya. Jadi akhirnya dikatakan orang bisu ini dapat berkata-kata, ya, dapat berkata-kata. Dikatakan, maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Wah, Yesus melakukan ini menjadi suatu kesaksian, ya kan? Tuhan Yesus pakai orang bisu ini supaya mereka tahu, mereka sadar, sudah mengerti, ya. Demikian juga kita. Yesus mau pakai kita yang sudah diselamatkan, yang sudah diceraikan, sudah mengerti firman Tuhan, untuk memberitakan karya Tuhan, ya kan? Perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita dulu, ya kan? Orang dapat melihat, ya, siapa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudahkah kita memberitakan karya dan perbuatan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Masihkah kita selalu membisu? Kita harus hari ini kita harus buka, jangan membisu. Ya, kita harus menjadi saksi, nah, untuk banyak orang. Yang ketiga, yaitu ayat 34. Ini tantangan iman untuk si bisu. Tantangan iman untuk si bisu. Dia sudah disembuhkan, tapi orang Farisi ini ngeyel. Orang bahasanya ngeyel. Ya, apa yang dikata orang Farisi ini? Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Kedengarannya sangat indah, ya kan? Tetapi ini menjadi tantangan iman untuk si bisu. Secara otomatis dia mau mengatakan, kamu sembuh karena setan yang bukan kamu, dengan kuasa setan. Artinya tidak ada apa-apa. Kalau kuasa setan berarti kesembuhannya sementara saja, ya. Yaitu palsu saja. Nah, ini tantangan si bisu. Dalam kehidupan kita juga pasti banyak mengalami tantangan, ya. Kita menghadapi kesulitan kita, dan di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, dalam bergereja dan sebagainya. Banyak tantangan yang kita hadapi. Nah, tetapi bagaimana kita menyikapinya?
Bagaimana kita membuktikan iman kita? Ya. Memang di sini tidak disebutkan tanggapan dari si bisu, ya. Nah, seperti Injil Yohanes katakan kalau semua dicatat ya tidak muat, ya kan? Nah, dunia ini pun tidak muat, ya. Tapi kita percaya bahwa bisu ini dia punya keyakinan, ya, karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ini mau bilang Tuhan Yesus itu tidak benar, ya kan? Orang Farisi. Nah, padahal orang Farisi itu dia adalah manusia biasa. Dia bukan Allah. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah putra Allah menjadi putra manusia. Nah, bagaimana Yesus menanggapi protes dari orang Farisi, ya? Bagaimana Tuhan Yesus menanggapi hinaan orang Farisi ini? Nah, di bagian lain Tuhan Yesus mengatakan tidak mungkin kalau setan itu perang saudara. Kan Beelzebul juga setan penghulu, nah bosnya. Masa perang sama-sama? Kalau perang otomatis kan tidak mungkin dia menolong Tuhan Yesus, kan? Nah, menolong orang disembuhkan. Nah, dasarnya udah jahat, tidak mungkin mau melakukan hal yang baik. Itu tanggapan Tuhan Yesus, ya kan? Yang kedua, murid-murid orang Farisi juga pernah menyuruh setan menyembuhkan. Nah, berarti kalau dia bilang Tuhan Yesus menggunakan Beelzebul, kuasa Beelzebul, ya berarti dia menggunakan setan, dia kan? Nah, Tuhan Yesus tidak akan mungkin, ya, karena Tuhan Yesus adalah yang berkuasa. Kita tahu bahwa asal usul setan, ya, setan itu juga Tuhan yang ciptakan, ya kan? Nah, jadi tidak mungkin, ya. Dan Yesus berkuasa, sedangkan setan dapat dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ngapain Tuhan Yesus menggunakan kuasa setan? Tidak mungkin, ya kan? Ya, dan tidak ada dasarnya, ya kan? Nah, tetapi dasar orang yang usil, dasar orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dia mengatakan demikian, ya kan? Nah, tidak heran sekarang juga ada banyak orang mengatakan, wah, ada ayat-ayat setan, kata-kata setan. Wah, ini sangat keliru sekali. Alkitab ini paling jujur, paling sempurna, semua ditampilkan, ya. Bukan ayat setan, ya, tapi adalah firman Tuhan. Orang yang dipakai, orang yang benar-benar dipilih, ya, bukan sembarangan. Ya, kita tahu menurut sejarah ada 40 orang menulis Alkitab dengan rentang waktu, ya, 1500, ada yang mengatakan 1600, ya, kurang lebih, ya. Karena kita tidak hadir pada masa itu. Kalau kita hadir pada masa itu, kita dapat perkirakan secara pasti, ya. Tetapi satu dengan lain saling menyambung, ya, saling dan menggenapi, tidak ada bertentangan satu dengan yang lain, ya. Jadi kita jelas bahwa tantangan bagi si bisu, ya, juga mungkin menjadi tantangan bagi kita, ya, saat kita untuk melayani, kita menjadi saksi, tidak gampang, kita mungkin hadapi tantangan. Nah, di dalam Alkitab begitu banyak martir, ya, karena Kristus, karena
percaya pada Tuhan Yesus. Nah, baru-baru ini dan salah satu contoh ya di sekolah di SMP 1, dan tiba-tiba ada 10 anak yang Buddha. Nah, dengan angka yang besar itu pihak sekolah tidak bisa dan memberikan untuk pelajaran Kristen. Nah, karena ini dan cukup banyak, jadi harus dicarikan, dan gurunya memang sudah siap, sudah lama mau masuk. Nah, bagaimana tantangannya? Apakah udahlah saya Buddha aja lah, gitu kan? Ini adalah ujian iman. Ujian iman seperti ini bukanlah baru sekarang, ya. Kalau kita ingat seperti Daniel juga diuji, ya kan? Ya, menyembah Allah atau menyembah kaisar. Nah. Tapi Daniel memilih menyembah Allah 3 kali sehari berdoa. Ya. Juga bapak-bapak gereja seperti Polikarpus, ya, juga dihadapkan pilihan seperti ini. Ya. Jadi iman itu perlu diuji, ya. Dan supaya kita tahu kemurnian, apa benar kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, apakah benar kita cinta kepada Tuhan. Nah, karena kita ke gereja itu banyak alasan, ya, banyak sebab, ya. Ada karena dibawa orang tua, karena pacar, atau karena sesuatu dan lain sebagainya, ya kan? Ada juga karena memang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, tetapi dengan ujian iman membuktikan kemurnian kita, apakah kita benar-benar dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tantangan bukan hanya terjadi seperti Daniel, Polikarpus, seperti Petrus juga. Ketika Tuhan Yesus bilang saya mau pergi, tapi Petrus bilang mau pergi ke mana? Ya, dia bilang, kalau kamu mati saya juga mati. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diadili, ditanya, dia tidak mengaku, menyangkal sampai 3 kali dan ayam berkokok. Nah. Kadang ujian itu sangat mudah, ya, ya, tidak terlalu sulit, ya kan? Ujiannya misalnya, karena hujan saja sih bisalah kita datang ke gereja, kan, ibadah, ya kan? Tetapi seperti sekarang ujiannya corona, ya kan? Kita tidak tahu barangnya bagaimana, bentuknya bagaimana, kita tidak mengerti, ya. Hanya medis yang menampilkan wajahnya seperti itu. Tapi apakah betul itu kita tidak mengerti, ya. Nah, ini sebagai ujian iman, ya. Semua orang dalam ketakutan, ya. Semua orang takut, ya kan? Ya. Takut apa? Takut mati, ya kan? Padahal corona juga mati, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan mari kita menghadapi tantangan dengan bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Tidak banyak dapat kita lakukan, ya. Tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Hanya kita berharap, bersandar kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika menghadapi tantangan? Ya. Ada yang mengatakan, karena motivasi yang salah tadi, akhirnya dia meninggalkan Tuhan, ya kan? Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ya. Jadi iman kita harus benar-benar teruji, ya.
Kalau iman kita yang belum teruji, ya, kita tidak tahu keaslian. Makanya kita melihat sekolah pun harus ada ujian, semua harus ada ujian. Mau mengetahui, ya, kebenarannya, ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa ujian itu kadang ya tidak susah saya katakan tadi, tetapi ada yang sulit, ya, seperti yang alami oleh Ayub, ya kan? Nah, tokoh dan Alkitab yaitu Ayub, ya. Ya, seperti Naomi, ya, semua adalah tantangan iman, ya. Jadi bagaimana kita menjalani, ya. Siapkah kita diuji, ya. Apakah kita dapat menang dari ujian, ya. Malam ini kita telah belajar 3 hal dari 3 ayat yang pendek ini. Pertama, setan itu membawa masalah bagi manusia. Tapi jangan takut. Karena ada setan lalu kita takut, ya, tidak berani, ya kan? Kemudian yang kedua, Yesus membawa kebebasan kepada manusia. Yang ketiga, tantangan iman untuk si bisu dan juga bagi kita. Ya. Apakah kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus? Kalau kita sudah dibebaskan, artinya kita harus berkata-kata. Kita harus menceritakan karya dan perbuatan Tuhan Yesus kepada dunia ini, pada orang belum percaya. Mari kita berdoa. Saya mengundang Bapak Gembala untuk kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau mengutus putramu Tuhan Yesus. Engkau Maha Kuasa, Tuhan Yesus juga Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia di bumi, dia juga menyatakan kemahakuasaannya dan seluruh aspek ciptaanmu tunduk kepada Tuhan Yesus. Bahkan roh-roh jahat yang tidak nampak, yang merasuki kehidupan manusia, yang merusak kehidupan manusia, yang membuat manusia yang Engkau ciptakan dengan sempurna harus jatuh dalam dosa, dan bahkan sesudah jatuh dalam dosa ditimpa dengan tangga, dibuat menjadi bisu oleh roh jahat. Ya Bapa, kami berterima kasih padamu, Tuhan Yesus mengusir semua roh jahat yang merasuki manusia. Ya Bapa, kami yang hidup di akhir zaman ini, begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Diri kami yang ada nafsu daging, nafsu mata, kesombongan, seringkali membuat kami jatuh. Demikian juga ya Bapa, dunia ini yang begitu menarik, dan juga roh-roh jahat yang terus-menerus mau menjatuhkan kami. Ya Bapa, kami tahu hanya dengan firman-Mu yang telah dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan roh jahat. Ya Bapa, tolonglah kami semakin dekat kepada Engkau melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan akan menjadi kekuatan untuk kehidupan kami. Bahkan kami juga bisa menjadi pewarta firman. Begitu banyak orang yang diikat oleh roh jahat. Hanya Injil Yesus Kristus, yaitu darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari, yang akan selama-lamanya mengalahkan kuasa dosa dan setan dan maut, sehingga kami manusia dapat hidup yang kekal oleh darah Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau pakai kami ya Bapa untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan bahwa Yesus yang sudah menyembuhkan semua penyakit, semua ikatan dosa dan setan pada zaman dulu, sekarang selama-lamanya tidak berubah. Kiranya kuasa-Mu ini Engkau nyatakan melalui kesaksian kami, pelayanan kami, baik yang di Kalimantan sampai ke ujung bumi. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, pujian kita terakhir 301.
God has not promised. Tuhan tak janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah, aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan, penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, pada akhir dari kebaktian matahari terbenam, kembali kami menghadap tahta kudus-Mu dalam doa penutup. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar oleh Roh Kudus dimeteraikan di dalam lubuk jantung kami, yang menyemangati, yang memberikan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Ya Bapa, kami percaya Engkau akan menjaga kami, bukan hanya jasmani, tetapi rohani, supaya kami tidak jatuh dan tergeletak, tetapi kami mau menjadi orang-orang yang dapat terus melakukan kehendak-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, Engkau peliharalah gereja-Mu ini, dan semua orang percaya, agar orang-orang percaya bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Dengan kesaksian Injil yang kami sampaikan, lebih banyak lagi orang dapat percaya Tuhan Yesus, dibebaskan dari dosa dan belenggu maut. Ya Bapa, jagalah semua anak-anak-Mu, baik yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah, dan juga untuk yang bekerja. Kiranya perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami, dan kami sadar bahwa perjalanan kami di dunia hanyalah sementara, dan kami selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang sudah di ambang pintu. Demikianlah ya Bapa doa kami, ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, Siang Cho Meto saat teduh. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya,
sejahtera diberi Tuhan.